Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Sylvia Oktrianti Nasution. Jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Jadi guys, di video kali ini tuh aku mau ngasih tahu kalian produk susu 6-12 bulan. Jadi ini dari Bebe Love. Aku mau ngasih tahu apa aja komposisinya, apa aja keterangannya. Jadi sebelum kalian membelinya itu kalian tahu dari Bebe Love ini apa aja kelebihannya. Oke guys, stay tune terus video aku sampai dengan selesai. Dan yang pasti jangan lupa kalian klik tombol notifikasi loncengnya agar notif video aku masuk di handphone kalian. Oke, langsung aku jelasin dari depannya ya. Nih dari depan yang kotak ini, yang 200 gram. Jadi dia itu dari brand Nutrisia, dan di sini tuh ada keterangan baru. Mungkin packagingnya yang baru ya guys. Jadi di sini dibilang berat bersih 200 gram, ASI adalah yang terbaik bagi bayi Anda. Sedangkan yang di sini tuh 800 gram ya guys kalau yang kaleng. Dan nanti aku kasih tahu juga harganya masing-masing dari yang kaleng dan yang 200 gram ini. Di sini juga ada tulisannya dia 100 years early life nutrition. Dan ada label halalnya. Terus di sini juga ada tulisan produk formula lanjutan bukan merupakan produk steril, oleh karena itu perhatikan petunjuk penyiapan. Dan di bawahnya juga ada dibilang BPOM RI. Ada BPOM-nya ya guys. Di sini dibilang diproduksi oleh yang PT Nutrisia Indonesia Sejahtera, Jalan Raya Bogor. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Dan dari brand atasnya tuh dia di sini ada expired tuh 2002. Dari sini ada cara membersihkan, cara menyiapkan, dan ada perhatiannya. Sini aku jelasinnya yang dari sini aja ya, dari yang bulat yang 800 gram. Jadi cara membersihkan dan sterilisasinya peralatan tuh di sini dibilang juga yang pertama mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan dan mensterilkan peralatan minum bayi. Yang kedua, mencuci semua peralatan atau menyikat botol, dot, dan sendok takar dengan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, membilas botol, dot, dan sendok takar dengan air yang mengalir. Yang keempat, sterilisasi dengan cara direbus. Botol harus terendam seluruhnya sehingga tidak ada udara di dalam botol. Panci ditutup dan biarkan sampai mendidih selama 5-10 menit. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun sebelum mengambil botol dan dot. Yang keenam, bila botol tidak langsung digunakan setelah direbus, botol harus disimpan di tempat yang bersih dan tertutup. Dot dan penutupnya terpasang dengan baik. Tadi ini kan yang A-nya, nih yang B-nya aku jelasin cara menyiapkan dan menyajikan formula lanjutannya. Yang pertama itu membersihkan tempat penyiapan makanan. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan. Yang ketiga, rebus air minum sampai mendidih selama 10 menit. Yang keempat, setelah mendidih, biarkan air tersebut di dalam panci tertutup selama 10-15 menit agar suhunya turun menjadi tidak kurang dari 70 derajat Celcius. Yang kelima, tuangkan air tersebut sebanyak yang dapat dihabiskan oleh bayi. Jangan berlebihan ke dalam botol susu dan yang setelah disterilkan. Yang keenam, tambahkan bubuk susu sesuai takaran yang dianjurkan pada label. Yang ketujuh, kocok hingga bubuk larut
Dan dinginkan segera dengan merendam bagian bawah botol susu di dalam air bersih sampai suhunya sesuai. Untuk diminum atau dicoba dengan meneteskan formula lanjutan pada pergelangan tangan akan terasa agak hangat atau tidak panas. Yang ke-8, sisa formula lanjutan yang telah dilarutkan dibuang setelah 2 jam. Dan yang ke-9, bersihkan semua peralatan segera setelah digunakan. Nih perhatian, formula lanjutan tidak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Siapkan larutan formula lanjutan hanya untuk 1 kali pemberian dan gunakan langsung formula ini setelah disiapkan. Buang sisa larutan formula lanjutan yang tersisa. Ikutilah petunjuk cara membersihkan peralatan, cara menyajikan formula lanjutan, dan aturan pemberian yang tercantum pada kemasan ini. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk ini dapat membuat bayi Anda sakit. Petunjuk penyimpanan, tutuplah rapat-rapat kemasan sesudah dipakai dan simpan di tempat yang sejuk dan kering, tetapi bukan di lemari es. Hindari sinar matahari, pakailah isi kemasan ini dalam 2 minggu sesudah dibuka. Jika Anda menemukan perubahan warna, bau, dan rasa pada produk ini, jangan dikonsumsi. Ini barcode. Ini dia kalau yang dari sini di gambarnya, kalau yang dari sini ini gambarnya. Produk lanjutannya. Penting. Air susu ibu atau ASI adalah yang terbaik untuk bayi Anda. Susu formula lanjutan bukan pengganti air susu ibu atau ASI. Penggunaan susu formula hanya dapat dilakukan sesuai saran dan petunjuk dokter dan ahli kesehatan lainnya. Pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak lahir sampai dengan bayi berumur 6 bulan dan dilanjutkan sampai pada anak usia 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI. Untuk kesehatan bayi Anda, ikutilah tabel aturan pemberian dengan baik atau konsultasikan dengan dokter anak Anda atau ahli kesehatan lainnya mengenai kebutuhan serta cara yang tepat atas penggunaan susu formula. Research of Nutricia sebagai pelopor nutrisi awal kehidupan sejak tahun 1896, Nutricia memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun. Nutricia memiliki pusat penelitian khusus di Belanda dan Singapura dengan para ahli di bidang nutrisi, pertumbuhan, dan perkembangan anak serta kesehatan pencernaan yang bekerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian di seluruh dunia. Dan kali ini aku mau ngasih tahu komposisinya ya guys. Jadi dari produk Babylove ini yang usia 6-12 bulan, nih kalian bisa lihat sendiri. Takaran saji 3 sendok takar atau 200 ml. Jumlah persajian, jadi lemak totalnya itu 6 gram, proteinnya 3 gram, karbohidratnya 18 gram. Di sini ada laktosanya 16 gram ya guys. Kaliumnya 100 mg. Natrium 65 mg. Langsung ke bawahnya kaliumnya 100 mg. Langsung aku lanjut ke protein. Vitamin A, proteinnya 15%, vitamin A-nya 30%, vitamin C-nya 30%, vitamin D3-nya 35%, vitamin E-nya 20%, vitamin K-nya 60%. Vitamin B1-nya itu 20%, vitamin B2-nya 65%, vitamin B3 atau niacin 15%, vitamin B5 atau asam pantotenat 30%, vitamin B6 20%, vitamin B9 atau asam folat 20%, vitamin B12 55%, dan vitamin H
35%. Jadi di kolinnya itu 10%, inositolnya 30%, L-karnitin 15%, kalsium 40%. Fosfornya 35%, magnesium 20%, zat besi 25%, zinknya 40%, iodium 25%, selenium 20%, mangan 10%, dan tembaga 30%. Lanjut ke DHA-nya 14 mg, AA-nya 14 gram, AA 14 mg, klorida 90 mg, EPA 3 mg, dan standar pengenceran 200 ml BB-LOF2, 180 air hangat tambah 3 sendok takar, lebih kurang 140 kcal atau 1 sendok takar sama dengan 9,6 gram. Jadi di sini dibilang tabel aturan pemberian usia bayi 6 sampai 1 tahun, 4 sampai 5 jadwal pemberian dalam 24 jam. Dan persiapan pemberiannya air tambah jumlah sendok takar tuh 180 ml tambah 3. Tabel pemberian formula dibuat berdasarkan rata-rata keperluan bayi. Dan ini dari bawahnya, kalau yang kaleng expirednya, kalau yang ini dari atas, kotak tuh dari atas, kalau di bawah yang kotak barcode. Dan aku mau ngasih tahu harga BB-LOF2 yang kotak 200 gram, harganya tuh 35.000, sedangkan yang BB-LOF kaleng yang 800 gram tuh harganya 135.000. Dan ini aku belinya di kota aku ya guys, nggak tahu di kota kalian beda nggak, terdapat di minimarketnya. Oke guys, sampai di sini dulu aja video aku kali ini tentang susu dari brand BB-LOF usia 6 sampai 12 bulan. Oke, saran di bawah aku mau review apa lagi kandungan-kandungannya. Dan ini di Baby Jasmine bagus ya guys, dia tidak mencret, pencernaannya bagus, perkembangannya bagus di Baby Jasmine. Oke guys, saranin video apa lagi yang aku buat tentang susu atau tentang apapun di bawah ini, komen, jangan lupa share juga, dan yang pasti jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum, bye bye, terima kasih.